nilai-nilai Pancasila tanpa kita sadari nih, Kak Vini maupun saya dan teman-teman semua. Misalnya, pada saat saya ingin memposting story Instagram ya Kak Vini, saya pasti melihat kayak apakah story Instagram ini menyinggung orang lain atau tidak, apakah story Instagram ini menyakiti orang lain atau tidak. Ternyata nilai-nilai Pancasila sudah kita terapkan. Kata Beta atau saya itu implementasi nilai-nilai Pancasila itu harus dimulai dari diri sendiri atau dari Beta atau dari saya sendiri, karena kita orang Maluku ini menghargai nilai-nilai Pancasila yang menyatakan bahwa Pancasila itu lahir dan hidup dari tradisi budaya orang Maluku. Jadi dengan kata lain, nilai-nilai tradisi budaya Maluku melahirkan Pancasila, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya itu tersebut. Sebagai anak yang berasal dari kabupaten, otomatis pada saat saya datang ke provinsi itu ada rasa insecure dan malu sendiri Kak, karena bertemu dengan teman-teman SMA SMK yang notabene sekolah unggulan istilahnya lah. Terus saya mengikuti proses bersama mereka mulai dari seleksi administrasi, terus juga tes wawasan kebangsaan. Kemudian kami diberi materi, manner, terus public speaking yang baik dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pada saat grand final Kakak. Dan puji Tuhannya ternyata saya dipercayakan untuk menjadi Putra Pancasila Provinsi Maluku tahun 2022. Dan itu merupakan suatu kebanggaan besar dalam diri saya. Dan yang saya yakini bahwa ternyata setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda. Hai kawan Kekers, kembali lagi di Siniar Keker. Seperti biasa, Siniar Keker selalu menghadirkan konten edukatif, kreatif, dan berbeda di setiap episodenya. Kali ini luar biasa banget kawan Kekers ya kan, karena kita akan ngebahas terkait dengan Pancasila di hati anak muda Maluku ya kan. Ngomong-ngomong terkait dengan Pancasila ya. Kalau kita mendengar kata Pancasila itu kan bukan hanya berbicara terkait dengan dasar negara saja yang dihafalkan di sekolah ya. Tetapi bagaimana kita juga berbicara terkait dengan pandangan hidup ya yang membentuk karakter setiap kita sebagai warga negara Indonesia ya. Seperti biasa saya tidak sendiri ya. Karena hari ini bukan kita bakal nanya ya Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 apa. Karena biasanya kan sesuatu yang terlihatnya sederhana ya, punya makna yang mendalam, tapi kita kadang lupa ya isi daripada Pancasila itu sendiri. Kita bakal kulik-kulik ya lebih mendalam terkait dengan topik kita hari ini, Pancasila di hati anak muda Maluku, dengan narasumber yang keren kita ya. Saya bakal kenalin narasumber kita di hari ini, ada Ibu Joani FM Pesulima selaku pembina komunitas Beta Pancasila Maluku, dan juga ada Putra Pancasila Provinsi Maluku, Kakak Staner Luther Imbing. Kita sapa dulu ya kawan Kekers. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk yang mendengarkan. Halo Ibu, halo Kakak. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Puji Tuhan baik. Iya, aku panggilnya Ibu. Boleh, Ibu Juan. Oke, sama Kakak? Steiner. Kakak Steiner. Oke ya. Hari ini keren banget Ibu, Kakak ya. Kita akan membahas Pancasila di hati anak muda Maluku ya. Nah, kita ke Ibu dulu. Ibu ya, saya kepo banget nih. Selaku pembina komunitas Beta Pancasila ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit awal mula terbentuknya komunitas ini, Bu? Iya. Ya, terima kasih awalnya. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Oke, ada salamnya Ibu ya. Tadi kurang di briefing ya. Biar Bini bisa ikut juga. Boleh Bu, silakan. Iya, terima kasih pendengar sekalian. Saya ingin mencerita sedikit tentang cikal bakalnya komunitas Beta Pancasila Maluku. Ya, sebenarnya komunitas Beta Pancasila Maluku ini terbentuk dari salah satu acara yang digelar oleh Unpati, itu FKIP PPKN, Festival Beta Pancasila, itu di tahun 2022. Di dalamnya ada pemilihan Putra Putri Pancasila. Nah, di dalam pemilihan Putra Putri Pancasila itu ada bagi dua, itu untuk dibuka untuk SMA dan juga dibuka untuk umum. Dan kebetulan karena begitu banyak potensi yang kita dapatkan dari hasil mulai dari
pemilihan itu Iya, Bu. sendiri sampai ada yang dapat juara karena itu kan dari kota kabupaten seprovinsi Maluku. Nah, akhirnya itu melalui Pak Hengki Sopakua yang mempunyai ide ini untuk bagaimana membuat satu komunitas Beta Pancasila Maluku yang di dalamnya tergabung para putra-putri Pancasila ya. Maluku 2022 itu 1 Oktober 2022. Oke, jadi awalnya ini memang dari Festival Beta Pancasila, Iya, benar kan dari Bu ya? Festival Beta Pancasila. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit Bu gimana sih kemudian ide itu muncul dan akhirnya berkembang menjadi sebuah komunitas? Iya, ide itu muncul berkembang menjadi sebuah komunitas itu berawal itu dari putra-putri ini kan gitu ceritanya, mereka dari kabupaten-kabupaten kota, kemudian mereka punya potensi yang berbeda-beda, mereka punya kelebihan yang sangat menurut kita itu bisa menggali dan bisa membuat inspirasi bagi para pemuda dan para pelajar bagaimana memperkenalkan profil pelajar Pancasila, dan itulah yang membuat pergerakan kita itu untuk bagaimana kita membentuk anak-anak ini dari kota kabupaten. Ya, mereka punya di kabupaten kota mereka bisa bikin banyak hal sebenarnya ketika mereka kembali ke komunitas mereka di masing-masing kota kabupaten. Ya, bagaimana kalau mereka dibentuk dalam sebuah paguyuban, kemudian di situ mereka diatur, ada programnya, dan itulah yang membuat kami terinspirasi untuk menggabungkan mereka. Iya, keren gitu. banget ya. Dari awal juga saya udah kepo nih Ibu ya, komunitas Beta Pancasila. Kalau Beta kita tahu di Ambon artinya kan saya ya kan. Nah, apa sih makna dari kata Beta di nama komunitas Beta Pancasila? Kalau misalnya kata Beta, saya Ibu ya, saya sebagai kaum awam gitu mendengarnya bisa saja kan kita menggunakan nama Katong Pancasila mungkin biar lebih banyak orang yang mungkin bisa lebih mengenal gitu daripada makna Pancasila, atau gimana menurut Ibu? Iya, sebenarnya kata Beta atau saya itu implementasi nilai-nilai Pancasila itu harus dimulai dari diri sendiri atau dari Beta atau dari saya sendiri, karena kita orang Maluku ini menghargai nilai-nilai Pancasila yang menyatakan bahwa Pancasila itu lahir dan hidup dari tradisi budaya orang Maluku. Jadi dengan kata lain nilai-nilai tradisi budaya Maluku melahirkan Pancasila, karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya itu tersebut. Iya, benar banget. Dan kalau di Maluku sendiri budaya-budaya itu juga masih sangat melekat ya. Sayang banget kalau anak muda belum bisa memahami secara lebih menyeluruh. Oke, kita beralih ke Kak Stener ya. Ibu aku tahan dulu sebentar ya. Oke, Kakak ya selaku putra Pancasila Provinsi Maluku ya. Sebelum nanti Vini tanya ya bagaimana sih kakak bisa terlibat akhirnya ya menjadi putra Pancasila Maluku. Awalnya itu ikut SMA atau gimana? Kebetulan waktu tahun 2022 Kak, saya masih duduk di bangku SMA Kak, jadi saya ikutnya yang SMA. Oh, sekarang umur berapa? Sekarang baru 19 tahun Kak. 19 tahun, luar biasa. Tapi udah keren banget kamu ya. Apa sih yang terpikirkan untuk kayaknya ikut ajang ini deh, keren deh. Apa yang memotivasi sih sebenarnya? Kebetulan Festival Beta Pancasila ini kan diadakan, terus flyernya itu dibagi di semua sekolah kayaknya ya Kak di Provinsi Maluku. Jadi flyernya tuh sampai di salah satu guru saya waktu itu. Kebetulan saya ini sekolahnya di SMA Negeri 3 Seram bagian Barat Kak. Terus saya disuruh guru saya, Steiner mending coba dulu aja ikut. Terus saya lihat pemilihan putra-putri Pancasila kayaknya menarik buat saya ikuti. Terus saya mulai daftar dan ikut seleksinya Kak. Oke, di tahun 2022 ya, benar banget. Waktu Kak. SMA loh, kawan Kekers. Nah, apa sih yang paling berkesan dari perjalanan kamu di Festival Beta Pancasila? Ya Kak, yang paling berkesan mungkin pada saat proses seleksi dan setelah menjadi putra Pancasila itu sendiri. Izin cerita sedikit Kak. Oke. Mungkin waktu proses seleksi saya bertemu dengan teman-teman SMA SMK seprovinsi Maluku. Wow. Dan itu pesertanya lumayan banyak sekali Kak. Sebagai anak yang berasal dari kabupaten, otomatis pada saat saya datang ke provinsi itu ada rasa insecure dan malu sendiri Kak, karena bertemu dengan teman-teman SMA SMK yang notabene sekolah unggulan istilahnya lah. Terus saya mengikuti proses bersama mereka mulai dari seleksi administrasi, terus juga
tes wawasan kebangsaan, Iya. kemudian kami diberi materi, manner, terus public speaking yang baik dan lain sebagainya, sampai akhirnya pada saat grand final Kakak. Dan Oke. puji Tuhannya ternyata saya dipercayakan dan saya dipercayakan untuk menjadi Putra Pancasila Provinsi Maluku tahun 2022, dan itu merupakan suatu kebanggaan besar dalam diri saya, dan yang saya yakini bahwa ternyata setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda dan kita harus semangat untuk mendapatkan hasil yang terbaik, karena kalau kita sudah insecure duluan itu malahan membuat mental kita lebih down Kakak. Terus kemudian mungkin yang paling berkesan setelah menjabat jadi Putra Pancasila Maluku tahun 2022 itu seperti yang kegiatan-kegiatan yang komunitas kami lakukan Kak. Jadi singkat cerita Kak, saat saya menjadi Putra Pancasila itu banyak sekali kegiatan komunitas yang kita lakukan, misalnya itu beach clean up dengan beberapa komunitas juga yang ada di Provinsi Maluku. Kemudian saya terapkan juga di Kabupaten Serang bagian Barat. Pada saat itu saya terapkan bersama teman-teman komunitas di Pantai Redi Piru Kak. Selain itu juga kami itu melakukan pengenalan profil pelajar Pancasila kepada anak-anak sekolah dasar yang ada di Kecamatan Serang Barat di Piru. Salah satunya waktu itu kami turun ke SD Negeri Eti di Desa Eti Kak. Kami memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai Pancasila kepada adik-adik di sekolah dasar tersebut, dan antusias mereka tuh membuat saya merasa ada kesenangan tersendiri gitu Kak, bisa memperkenalkan dan menanamkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu wajib untuk diterapkan sedari dini Kak. Iya. Dan itu menurut saya pengalaman yang paling berkesan. Berkesan. Sebelum kamu menjabat sebagai Putra Pancasila Provinsi Maluku ya, sebelumnya pernah aktif-aktif tidak sih mengikuti kegiatan apa begitu yang sejalan gitu ya sama aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan oleh komunitas Beta Pancasila? Kalau sebelumnya itu belum ada deh Kak. Jadi komunitas Beta Pancasila dan saya menjadi Putra Pancasila itu kayak seolah-olah membuka gerbang baru gitu bagi saya Kak. Jadi kayak banyak tawaran-tawaran dari teman-teman komunitas yang lain tuh kayak membuka relasi tersendiri bagi saya gitu Kak Vini. Oke, keren banget ya. Nah, sekarang kan Kak Steiner ya, anak muda itu kan sibuk banget ya dengan dunia digital. Jadi apa-apa dikit update story, apa-apa dikit scroll TikTok ya kan. Nah, sampai kita lupa waktu ya kan. Masih sempat tidak sih menurut kamu untuk mikir soal Pancasila? Gak peres ya. Coba ayo. Kayaknya Kak Vini kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya nilai-nilai Pancasila tanpa kita sadari nih, Kak Vini maupun saya dan teman-teman semua, itu tanpa kita sadari kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, pada saat saya ingin memposting story Instagram ya Kak Vini, saya pasti melihat kayak apakah story Instagram ini menyinggung orang lain atau tidak, apakah story Instagram ini menyakiti orang lain atau tidak. Nah, tanpa kita sadari Kak Vini, ternyata nilai-nilai Pancasila sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Kak Vini. Oke, jadi langkah konkret itu bisa kita lakukan, iya kan? Oke, kita beralih lagi ke Ibu ya, Ibu Joan. Ya. Dari tadi senyum-senyum dia lihat putranya ya, keren banget, pantas banget ya Ibu ya, dinobatkan sebagai Ya, Putra pantas Pancasila banget. Maluku, keren-keren. Menurut pandangan Ibu sendiri, apakah anak muda zaman sekarang masih tidak memahami makna Pancasila secara menyeluruh? Iya, kalau menurut pemahaman saya ini memang belum sepenuhnya ya. Iya, kenapa, Belum Bu? sepenuhnya itu mungkin karena pengaruh teknologi, juga apa namanya pengaruh globalisasi gitu. Padahal sebenarnya kan sebagai generasi muda, baik itu pelajar, pemuda itu merupakan garda terdepan untuk bagaimana mempertahankan pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi baiknya itu dalam rangka kita bisa memahami arti pentingnya Pancasila itu mungkin bisa lewat platform yang baik, konten-konten yang baik, itu mungkin bisa memicu kita untuk bagaimana tetap memahami itu. Dan itu juga tergantung dari lokasi di mana kita mensosialisasikan itu, baik itu. Jadi semua pihak itu diharuskan berpartisipasi juga dalam hal ini, mungkin dari pemerintah desa misalnya, atau dari pemerintah, bahkan juga dari melalui sekolah-sekolah, dari dinas-dinas pendidikan. Itu mungkin yang bisa kita papar terus ya, seperti yang saya bilang tadi, karena kita adalah
garda terdepan Iya. yang nanti 20 tahun lagi menggantikan yang sekarang ada ini. Iya, Yang benar. proses sekarang. Nah, dalam penerapan program-program mungkin yang dilakukan oleh komunitas Beta Pancasila, Pancasila Maluku. adakah kendala yang dihadapi Ibu dalam mengimplementasikannya? Iya, kami punya kendala yang dihadapi itu karena mungkin dari tahun 2022, jadi banyak anggota kami itu mereka ada yang sudah mendapatkan pekerjaan, jadi terus ditempatkan di luar daerah gitu, terus juga ada yang lanjut ke kuliah untuk yang SMA dan lain-lain, jadi aktivitas mereka itu sendiri, tetapi itu itu bukan merupakan sebuah yang penghalang ya sebenarnya, sebuah tantangan ya, itu bagian-bagian terkecil aja yang merupakan tantangan, tetapi mereka ketika kembali berada di tempat itu juga mereka tetap melakukan apa yang sudah kami programkan bersama. Iya, keren. mensosialisasi. Lantas bagaimana sih Ibu cara komunitas Beta Pancasila ini menanamkan nilai-nilai Pancasila agar terasa lebih dekat dan tidak kaku? Iya, kami itu dimulai dari diri sendiri itu, dari komunitas kami dulu. Dari komunitas kami juga melakukan Zoom, kami juga melakukan aksi-aksi di lapangan seperti misalnya di mall, di MCM, kemudian di jalanan dengan anak-anak jalanan, kemudian dengan bekerja sama juga dengan pemuda Pancasila Maluku, berbagi di jalanan dan berbagi di masjid, di tempat-tempat ibadah dan lainnya. Jadi kami sering komunikasi itu penting. Untuk menjalankan ini butuh komunikasi. Ya, itu mungkin. Iya, itu juga mungkin merupakan sebuah tantangan ya, yang memang dirasakan oleh komunitas Beta Pancasila ya. Aku ke Kak Steiner lagi ya, menurut kakak nih ya, sila manakah yang paling menantang untuk dijalani dan kenapa? Wah, pertanyaannya sangat menarik sekali ya Kak ini. Sila mana yang paling menantang Kak? Iya. Menurut saya pribadi Kak ini, sila yang paling menantang itu sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang sila ini paling menantang Kak Vini? Karena menurut saya adil itu tidak selalu sama rata. Oke. Tapi bagaimana caranya kita sebagai manusia itu bisa peka dan mampu menempatkan setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan porsinya masing-masing. Oke. Dan itu butuh empati yang besar Kak Vini. Bukan sekedar logika belaka. Oke, salah satu contoh yang dapat kamu lakukan terkait dengan penerapan sila kelima yang sudah misalnya kamu lakukan? Mungkin yang sudah saya lakukan Kak Vini pada penerapan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mungkin saya yang pertama adil sebagai adik dulu Kak Vini. Iya, hal kecil Iya, ya. hal kecil. Karena kebetulan saya terlahir dari 6 bersaudara dan saya merupakan anak bungsu. Oke. Di mana saya harus bisa adil dalam berbagi dengan kakak-kakak saya, di mana Kak Vini kan saya anak bungsu, jadi pastinya maunya yang paling disayang sama orang tua saya. Tapi saya harus mengerti di sisi lain bahwa kasih sayang itu harus dibagi sama rata Kak Vini. Iya, itu hal kecil yang dikatakan oleh Putra Pancasila. Bagaimana dengan hal yang di belakang ya? Kita mungkin boleh negang dulu, mungkin boleh diceritain gambar-gambar ini, kegiatan apa? Ya, kalau yang ini Kak Vini kita kegiatannya tuh pengenalan profil pelajar Pancasila yang slide pertama. Ini bersama adik-adik di SD Negeri Eti Kak Vini. Jadi kita menanamkan atau menjelaskan, memaparkan materi terkait pengenalan profil pelajar Pancasila kepada mereka untuk mereka itu sebenarnya bisa tahu sedari dini Kak Vini. Karena kalau kita tidak kuatkan sedari dini, itu takutnya pada saat besar tidak kuat Kak Vini tentang Pancasila. Benar banget. Selain sekolah ada lagi? Selain sekolah, ini juga ada kita sama-sama dengan teman-teman komunitas cinta lingkungan di Provinsi Maluku, kita melakukan beach clean up di Pantai Wainitu. Kemudian ini ada beberapa gambar pada saat saya pemilihan Putra Pancasila Provinsi Maluku tahun 2022. Lokasinya di Ambon juga? Iya. Oke, boleh. Ini kalau tadi saya lihat ini ada berkolaborasi juga ya dengan Duta Kosmetik dari BPOM. Iya. Selain itu ada lagi yang menjadi kolaboratornya? Kolaboratornya kalau saya agak salah ingat Kak Vini, ada juga dari Lembaga Daur Ulang Indonesia Kak Vini. Oke. Iya. Jadi sampah-sampah yang kita kumpulkan itu nanti bakal didaur ulang sama komunitas tersebut.
Oke, sejauh ini bagaimana tanggapan adik-adik ya, atau bagaimana tanggapan orang-orang yang ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Putra Pancasila Provinsi Maluku? Jadi Kak Vini, pastinya saya setiap melakukan kegiatan itu didampingi oleh teman-teman saya. Dan mereka itu sangat excited Kak Vini, apalagi ketemu dengan adik-adik yang notabene tuh kayak masih ceria, semangat. Oke. Karena menurut kami semua saat melakukan kegiatan kayak kebahagiaan mereka tuh nge-recharge energi di tubuh kami gitu Kak Vini. Jadi kayak kami makin semangat. Karena mereka tuh seolah-olah merasa kayak wah ada yang peduli, kayak datang mau berbagi materi, terus juga main game sama-sama Kak Vini. Kami juga bagi hadiah walaupun kecil kayak buku tulis, tumbler dan tempat makan, tapi kebahagiaan mereka tuh yang bisa menyemangati kami gitu Kak Vini. Oke, yang paling susah kalau boleh jujur ya, ketika kalian turun ke sekolah ya, kalau sekolah kan pasti sasarannya anak sekolah ya. Kalau tadi saya sempat lihat juga ini ada masyarakat ya, ini mahasiswa atau apa yang di Pantai Wainito itu? Gabungan Kak, ada dari umum juga, dari Iya, komunitas-komunitas. yang paling susah gitu loh. Ketika kalian turun di mana? Mungkin kalau yang paling susah menurut saya pribadi itu pada saat kita beach clean up ya Kak Vini. Karena kadang kesadaran masyarakat itu sangat kurang. Misalnya kalau kita hari ini membersihkan pantai, besoknya atau lusanya lagi pasti udah kotor lagi Kak Vini. Walaupun pada saat kita melakukan aksi beach clean up, kita mengajak masyarakat sekitar untuk ikut ambil bagian supaya kayak sama-sama sadar bahwa kebersihan itu penting. Tapi ternyata memang pada tempat-tempat wisata itu rata-rata yang mengotori itu bukan masyarakat sekitar, tapi orang-orang yang datang berkunjung ke tempat wisata tersebut dan tidak sadar terhadap sampah yang dibawanya Kak Vini. Itu yang agak berat ya Kak Vini. Iya, menjadi tantangan ya. Iya. Tapi justru terselesaikan dengan segala baik. Luar biasa, keren, keren, keren. Nah, saya juga kepo nih Kak Steiner ya. Waktu pemilihan kemarin kan juga diikuti oleh 10-11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, bener ya Ibu ya? Dan Kakak terpilih ya, dinobatkan menjadi Putra Pancasila Provinsi Maluku ya. Ketika menjalankan program-program, apakah yang mohon maaf tidak terpilih ya kan, diikut sertakan dalam pelaksanaan program tersebut? Dan kalau misalnya iya, apakah harus mereka datang dari kabupaten kota ke kota Ambon atau gimana? Atau mungkin justru adakah program yang langsung turun ke kabupaten-kabupaten kota tersebut selain di Ambon? Mungkin boleh Ibu. Oke, ya terima kasih. Ya sebenarnya untuk pemilihan ini bagi yang sudah dapat juara, terus dan ini semua yang peserta itu baik yang ada di kabupaten, kota yang tidak terpilih, semuanya masuk di dalam komunitas. Ya harapan kami itu ketika komunitas ini misalnya yang jadi juara ini dia kembali ke sana, dia punya komunitas juga. Jadi dia punya komunitas untuk bagaimana menjalankan program-program yang ada di situ, karena dia pernah mendaftar jadi pemilihan Putra Putri. Iya, keren, keren, keren. Tapi ada tantangan tersendiri yang dirasakan oleh Kak Steiner. Mungkin ada teman-teman yang kurang aktif dalam menjalankan program sejauh ini. Atau bagaimana? Mungkin boleh Sejauh diceritakan? ini ya Kak, sebenarnya kita sebagai anak muda itu punya banyak sekali inisiasi. Tapi yang menjadi tantangan yang paling berat ya Kak Vini waktu yang saya hadapi itu kurangnya dukungan dari pihak sekolah maupun dari pihak luar. Kurangnya dukungan ini yang membuat kita satu langkah lebih mundur Kak Vini. Tapi saya dan teman-teman tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan program yang kami lakukan, karena menurut kami pribadi bahwasannya program yang kami lakukan itu dapat memberikan dampak besar walaupun lewat aksi kecil Kak Vini. Iya, nah aksi kecil itu adakah challenge yang diberikan tidak? Misalnya setiap kali turun sosialisasi, challenge apa yang berhubungan dengan Pancasila adakah? Ada Kak Vini. Mungkin boleh di-spill? Challenge yang tentang Pancasila buat adik-adik ya Kak Vini. Kita biasanya tuh pakai sambung lagu misalnya challenge-nya, terus juga kalau Kak Vini tahu yang kursi bundar yang nyanyi sampai lagu habis terus duduk, kita kebanyakan kayak nyanyi lagu-lagu Indonesia gitu Kak Vini, maksudnya nyanyi lagu tanah air terus
yang nggak sempat duduk kan harus yang bisa sampai paling akhir duduk itu yang dapat Yang hadiah. menang, Iya. keren. Jadi adik-adik juga semangat Iya, ya Kak kan. Jadi bukan kalau misalnya kita dengar kalau bicara soal Pancasila bawaannya suntuk gitu ya kan. Bosan Tapi gitu ya. seru ternyata kalau kita belajar mendalam ya terkait dengan Pancasila. Dan keren banget, menarik banget. Ini juga bisa menjadi ide nih ya Kak Stener dan juga Ibu Joan ya. Challenge 5 hari hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya nih, hari pertama kita gotong royong ya kan, hari kedua toleransi, hari ketiga adil pada diri sendiri. Seru kan? Bener kan Ibu ya? Mungkin Ya, kawan betul. Kekers ya yang mau ikutan challenge boleh tag kita. Keren. Aduh, aku jadi semangat. Tapi untuk pemilihan tahun ini rencananya ada tidak Ibu? Kita untuk tahun ini belum Oke. dilaksanakan karena kemarin baru sibuk, jadi kita masih lagi pertemuan dulu. Jadi kebetulan kan karena kegiatan-kegiatan kita ini biasanya kita itu bergabung dalam kampanye 16 hari anti kekerasan biasa itu. Oke. Persiapan November kan. Gitu. Persiapan untuk bulan November Ya, nanti dan eventnya. nanti 28 Oktober ini akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Pemuda Pancasila. Oke, keren. Nah Ibu, ada tidak kisah anggota komunitas yang berubah setelah ikut kegiatan yang dicetuskan oleh komunitas Beta Pancasila? Ya, sebenarnya kalau bicara soal anggota komunitas yang berubah setelah ikut kegiatan Beta Pancasila ini, banyak ya karakter dan peningkatan kapasitas Keren. gitu. Mereka dari tadinya mereka tidak bisa public speaking, mereka tidak bisa berpidato, mereka tidak bisa ini. Tetapi ketika mereka ikut dan mereka bisa berpidato itu bagi kami amazing, luar biasa. Iya ya, berani maju di depan umum, Iya. tampil di depan umum, Iya, nah itu mereka perubahan bisa, ya Mbak? iya, mereka bisa jadi banyak lah dalam diskusi, mereka bisa bertanya, mereka bisa mengeluarkan pendapat. Padahal waktu seleksi itu tidak bisa sama sekali. Iya, keren. Saya salah satu Iya, contohnya oke, tanya, Kak. coba baru mau aku tanya, saya udah dijawab langsung. Silahkan Kak Steiner, yang paling berubah apa nih? Yang paling berubah mungkin keberanian tampil depan umum, Kak. Iya. Keberanian bisa mengungkapkan pendapat tanpa rasa takut, itu saya belajar banyak dari komunitas Beta Pancasila, Kak Pin. Keren. Itu ada lagi mungkin? Iya, banyak anak-anak, banyak yang lain juga ketika ikut perlombaan di sekolah yang tadinya tidak ikut, mereka malah menjadi yang utama, menjadi Iya. yang juara. Selain berani di depan umum ya, mungkin ada yang berubah. Misalnya dulu nggak terlalu suka wawasan kebangsaan ya kan, jadi suka hal tersebut ini nggak sih dirasakan, dialami oleh Kak Steiner? Dirasain banget, Kak. Soalnya kalau di sekolah kan kebanyakan monoton gitu ya, Kak. Iya. Kayak kita belajar teori-teori tanpa aksi itu kayak rasanya agak kurang gitu, Kak. Tapi semenjak ada di komunitas Beta Pancasila, kita kayak sama-sama belajar bukan hanya teori tapi aksi-aksi yang kita lakukan. Jadi bawaannya tuh asik gitu, Kak Vini. Tentang wawasan Oke. kebangsaan dari saya pribadi, Kak Vini. Oke ya, sejauh ini ya, dan mungkin dalam waktu dekat, adakah program yang memang akan dijalankan oleh komunitas Pancasila yang juga turut diambil serta oleh Putra Pancasila Maluku? Iya, kalau untuk program tahun ini mungkin kita lebih kepada program-program sebelumnya ya, yaitu kampanye sosial melawan stunting, kemudian perkawinan usia dini, Baik. bagaimana sosialisasi, kemudian juga dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita bikin banyak hal juga dalam perayaan hari HIV gitu. Jadi kita juga ada punya banyak program tahun Program. ini. Iya. Kegiatan yang paling berkesan bagi Ibu secara pribadi apa nih? Kalau bagi saya secara pribadi nih, itu pada saat malam perlindungan HIV ya di Oke. bulan Desember itu, waktu itu Setiap berapa? tahun, Bu, ya, kegiatan Ya, itu? Oke. kita bekerja sama dengan genre Provinsi Maluku, juga PIKR, Oh, iya. PIKR, kemudian juga dengan aktivis Go to School, kemudian kita bikin malam perenungan di Tribun di itu. Dan di situ kita bagaimana anak-anak ini dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya, ya bagaimana merenungkan teman-temannya, ya para penyintas dan lain-lainnya itu. Jadi mereka bisa menyatukan teman-teman yang lain aja itu udah seneng Udah banget. keren banget. Iya, Kalau jadi itu mereka bisa versinya berkolaborasi. Ibu. Karena dari pelajar, Iya, Bu. dari mahasiswa, mereka bisa ke pelajar. Jadi bagaimana mereka menjadikan pelajar itu sebagai sahabat, ya Iya, gitu.
Keren, keren. Itu versi Ibu. Kalau versi Kak Steiner, yang paling berkesan apa? Kalau versi saya yang paling berkesan yang tadi Kak, turun ke sekolah-sekolah, terus ketemu dengan adik-adik yang lucu-lucu, bisa berikan materi dan rasa antusias dari mereka tuh yang buat saya ada rasa bahagia tersendiri gitu Kak. Oke ya. Nah, turning pointnya di sini adalah setelah menjadi putra Pancasila, apakah cara pandang kamu ya kan terhadap bangsa dan masyarakat itu seketika berubah atau gimana? Berubah 180 derajat Kak Mungkin Winnie. boleh dijelasin berubahnya di mana? Karena menurut saya pribadi Kak Winnie, ternyata slogan cinta tanah air itu bukan hanya slogan, tapi soal aksi nyata dan aksi kecil yang saya pribadi bisa lakukan, yang berguna dan berdampak bagi orang lain, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Aksi apa yang saya lakukan? Aksi-aksi kecil seperti yang tadi Kak Vini. Menurut saya pribadi seperti itu Kak. Oke, kedepannya mungkin ada mimpi pengen banget menjalankan program ini, tapi belum terrealisasi sampai sekarang sebagai putra Pancasila Provinsi Maluku. Kalau mungkin program yang lebih besar lagi ya Kak Vini. Saya pengen turun ke lebih banyak sekolah lagi Kak Vini di Provinsi Maluku. Sejauh ini udah jalan ke sekolah mana-mana aja? Di SBB sama di Ambon juga pernah Kak. Di Ambon Iya, juga baru pernah. 2 kabupaten. 2 kabupaten. Rencana ada ke kabupaten-kabupaten lain kah? Itu dilakukan oleh teman-teman yang di Iya. kabupaten-kabupaten itu. Oh iya. Iya. Berarti memang dibagi tugas ya. Iya, Jadi dibagi setiap tugas. kabupaten Seperti yang juara umum untuk tingkat umum itu dia udah di Buru, di Pulau Buru. Jadi dia sudah kerja di situ dan dia sementara bersosialisasi. itu dimonitoring langsung oleh komunitas BT Karena Indonesia. kita punya grup WA kan Oke, gitu. Bu. Kita kan punya medsos di komunitas, jadi kita bisa update kegiatan, kita juga bisa berkomunikasi gitu. Apa Iya. yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Oke, jadi pastinya sebelum melakukan setiap program ya, Iya. yang ada di kabupaten-kabupaten kota ya pasti monitoring tetap ada ya, Iya. daripada komunitas Beta Pancasila Iya, ya. teman-teman sendiri. Benar banget. Nah, Ibu ya, kalau hari ini nih udah ngelakuin hal apa yang mengamalkan Pancasila? Langsung ketawa nih ibunya. Pertanyaannya simpel ya, tapi agak berat kalau misalnya mau jawab. Mungkin boleh Bu? Iya, kalau hal yang apa namanya tadi yang sudah mengamalkan Pancasila sebenarnya banyak hal sih. Kalau dari saya pribadi itu kebetulan saya mendampingi masyarakat adat yang juga mendampingi masyarakat adat. Saya lagi berperan untuk bagaimana mengaktifkan kembali sekolah-sekolah adat di masyarakat adat itu. Oke. Dan di sekolah-sekolah adat itu kita bagaimana mengedepankan sejarah, mengedepankan bahasa daerah, kerajinan dan juga seni budaya di situ. Oke, jadi itu usaha memang dilakukan. Iya, Sementara yang dilakukan. yang sementara saya Iya, baik. lakukan. Baik. Kalau Kak Steiner Kalau saya Kak, kalau saya mungkin hari ini? berada di podcast saat ini Kak. Iya, keren. Kenapa mungkin? Karena kan mengamalkan nilai-nilai Pancasila juga Kak. Iya. Kita berbagi dengan orang lain, berbagi pengetahuan, juga berbagi tentang komunitas Beta Pancasila. Menurut saya itu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila juga Kak Vini. Iya, kapan lagi kan? Iya. Keren. Nah, sebelum kita tutup ya, karena tidak terasa ya, kita udah di penghujung acara, tapi keren banget ya. Aku jadi semakin lebih semangat untuk belajar lebih dalam terkait dengan makna Pancasila. Satu kalimat singkat dari Ibu dan Kakak ya. Aku mulai dari Ibu dulu, mungkin boleh Bu? Iya, satu kalimat singkat ya. Iya, terkait dengan Iya. bagaimana sih Pancasila di hati anak muda yang ada di Maluku? Oke, ya. Pancasila menjadi gerakan bersama penyelenggara negara dan perubahan global, cinta damai, humanis dan menjaga keharmonisan bangsa. Iya, keren. Kalau Kak Steiner? Kalau saya pribadi buat teman-teman semua, teman-teman muda di Maluku, Pancasila bukan hanya teks yang dihafal, tapi harus dihidupi. Mulai dari diri kita sendiri dan berdampak bagi orang lain. Iya,
tadi kata Kak Stener, mulai dari diri kita sendiri dulu, mulai dari hal kecil dulu ya, baru bisa berdampak ke orang lain. Iya. Keren, thank you Ibu, thank you Kak Stener. Terima kasih, Kak. Keren banget ya. Sebelum aku menutup, mungkin boleh kasih clue buat tepuk pramuka lagi salah kan. Untuk apa tadi, salam Pancasila. Pancasila. Ya. Gimana kalau misalnya Ibu bilang salam Pancasila, harus dijawabnya dengan Salam. Kita kalau salam. Ibu bilang salam Pancasila, kita jawabnya salam 3 kali. Oh, gitu, 3 Kak. kali. Oke, Iya. Ibu mungkin boleh bantu pandu aku dari Kak Stener yang ini ya. Karena tadi udah dibuka sama salam Pancasila, kita tutup sama Oke, salam Pancasila juga. iya. Oke Bu, kita udah siap. Ya. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Salam Pancasila. Salam. Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih banyak buat Ibu Joan dan juga Kak Stener yang telah membagikan pengalaman yang luar biasa ya terkait dengan topik yang menarik kita di hari ini, Pancasila di hati anak muda Maluku. Sukses ya. Aku doakan seluruh program yang akan dijalankan ya ke depan oleh komunitas Beta Pancasila yang juga diikuti ya oleh Putra Pancasila Maluku bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Terima kasih juga buat kawan Kekers yang setia untuk menyaksikan kita dari awal hingga akhir ya. Jangan lupa like ya, jangan lupa komen, share dan nyalakan tombol notifikasi agar episode-episode berikutnya yang tak kalah seru juga tidak ketinggalan. Terima kasih juga untuk Studio 51 yang terus mendukung kegiatan kita di saat ini, dan akhir kata aku dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.